Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimaski. Gelarnya adalah Syekhul Islam, karena besar pengaruh dirinya bahkan hingga masa modern. Harran, sebuah daerah antara sungai Eufrat dan Tigris, menjadi daerah tempatnya dilahirkan. Tokoh ini lebih populer dengan nama Ibnu Taimiyah. Beberapa waktu sesudah dirinya lahir, keluarga ulama ini terpaksa hijrah ke Sam, sebab daerah tempat mereka tinggal diserbu bala tentara Tartar. Kedua orang tua sosok ini berasal dari kalangan alim. Konon, bapak dan ibunya mesti mendorong sebuah gerobak besar yang berisi buku-buku kala melarikan diri dari Haran ke Damaskus. Dengan didikan mereka berdua, Ibnu Taimiyah kecil pun tumbuh menjadi pribadi yang mencintai ilmu-ilmu agama Islam dan soleh. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Suatu hari ada seorang ulama dari Halab, sebuah kota di Syria, sengaja datang ke Damsyik untuk melihat kemampuan si bocah yang bernama Ibnu Taimiyah, yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Ketika bertemu, ulama ini menguji kemampuan Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan puluhan matan hadis sekaligus. Di luar dugaan, Ibnu Taimiyah dengan mudah menghafal hadis tersebut lengkap matan dan sanadnya. Hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah yang memiliki kemampuan seperti dia. Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan, ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab, sehingga banyak ulama yang kagum akan kecerdasannya. Dan ketika dewasa, kemampuan Ibnu Taimiyah pun semakin matang. Pada umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu usyul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai ilmu berjalan. Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu, ia pun banyak mendapat pujian dari sejumlah ulama terkemuka. Di samping dikenal sebagai Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang keras dan teguh dalam pendirian. Sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, dia dikenal pula sebagai seorang mujadid dalam pemikiran Islam. Ia pernah berkata, jika di benakku ada suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, aku akan beristighfar 1000 kali, lebih atau kurang, hingga dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid, atau madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Tak jarang, pendapatnya itu menimbulkan polemik di kalangan ulama, termasuk mereka yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, karena ketegasan sikapnya dan kuatnya dalil-dalil nakli dan akli yang dijadikannya sebagai hujah. Ia tak segan-segan melawan arus ulama yang tidak suka dengannya, kemudian menyebutnya sebagai ahlul bid'ah dan pembuat kerusakan dalam syariat. Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap ahlul bait, yaitu keturunan Rasulullah. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam. Karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat, ia kemudian dizolimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara. Di penjara, ia juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan, hingga akhirnya, banyak narapidana yang belajar kepadanya. Beberapa di antaranya, yang diputuskan bebas dan berhak keluar dari penjara, malah menetap dan berguru kepadanya.
Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara Qal'ah Dimaski pada 20 Zulhijjah 728 Hijriah, dan disaksikan salah seorang muridnya, yaitu Ibnul Qayyim, bersama Najmuddin at-Tufi. Mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan. Selama di penjara, ia tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa.